Nabi itu perannya apa sih Pak dalam hidup ini? Yang pertama, peran Nabi itu adalah rahmah. Rahmah itu dia anugerah bagi kita, mendukung eksistensi hidup manusia dan kemanusiaan kita. Kita masih jadi manusia yang menghamba secara hakiki pada Tuhan itu kan karena hadirnya Nabi yang menuntun. Sehingga disimbolkan kadang-kadang Nabi itu sebagai cahaya. Karena dia anugerah paling besar, paling indah dari Allah pada kita, mari kita mencintainya. Karena Nabi adalah hati, mari kita ikuti petunjuknya. Karena Nabi adalah uswah, mari kita teladani perilakunya. Karena Nabi adalah basyiron wa nadhiron, dia yang memberi berita gembira, memperingatkan kita, mari kita syukuri kehadirannya. Dan karena Nabi adalah mubin, yang menjelaskan tentang hak batil yang tidak terjangkau oleh akal pikiran kita, mari kita belajar terus, tidak berhenti tentang Nabi dan apa yang beliau bawa. Baik, sekarang kita melihat beberapa komentarnya para filosof, para ulama tentang pentingnya Nabi tadi ya. Ini saya ambil yang pertama dari Ibnu Sina, kitab beliau yang sangat terkenal, As-Sifa. Saya ambil dari As-Sifa ya. Ada kalimat seperti ini dari Ibnu Sina. Allah tidak pernah mengabaikan kebutuhan setiap makhluk. Sebagai contoh, dia memberi kita mata dengan bulu dan kelopak mata yang melindunginya. Allah telah memberi kita kelenjar air mata agar mata tidak kering. Allah juga membuat lubang kecil di pinggir mata untuk membawa kelebihan air ke hidung. Jika tidak ada lubang ini, maka wajah kita akan terus dipenuhi oleh air mata. Allah telah menciptakan pupil yang sensitif terhadap cahaya untuk melindungi bagian dalam mata dari kerusakan. Juga otot-otot di sekitar bola mata untuk melihat ke banyak arah. Ini tentang mata saja, Allah itu begitu perhatian terhadap kita, sampai sedetil itu. Kata Ibnu Sina, Allah yang telah memberikan detail kebutuhan manusia semacam itu mustahil dan tidak mungkin mengabaikan kebutuhan manusia yang jauh lebih besar, yaitu kebutuhan kita atas kenabian. Jadi tidak mungkin Allah tidak memberi kita nabi yang menuntun kita. Kenapa? Kebutuhan tentang nabi dan menuntun kita ini jauh lebih penting daripada misalnya mata kita. Sementara untuk mata saja, betapa tadi fasilitas yang diberikan oleh Allah. Mulai bulu mata, kelopak mata. Bayangkan kalau kita tidak punya kelopak mata atau tidak punya bulu mata, betapa sulitnya. Atau kalau rambut ini kan tambah lama tambah panjang. Bayangkan kalau bulu mata juga tambah lama tambah panjang. Ternyata kan tidak, sama-sama bulunya. Allah mengatur kalau bulu mata kita ini tidak tambah panjang. Nanti ada, kata Ibnu Sina tadi kan, ada lubang kecil di ujung mata kita yang itu membawa kelebihan air mata itu ke dalam. Kata Ibnu Sina, kalau tidak ada itu ya kita kayak orang menangis terus. Kalian kan sering bingung, ini air mata tiba-tiba keluar dari mana. Ayo, ada mekanismenya sudah, sampai sedetil itu. Apalagi kebutuhan yang paling besar untuk hidup kita, tujuan hidup kita yang hakiki, yaitu ilaihi roji'un, kembali pada Allah. Tentu saja Allah akan memberi penuntun, jadi memberi guide. Allah akan sangat serius menginginkan kita sampai padanya.
ilaihi roji'un. Jadi ini pandangan dari Ibnu Sina. Berarti kenabian itu ya memang niscaya. Allah itu memang sangat sayang pada kita. Ini alasan yang pertama. Ada lagi Al-Mawardi, ini filosof yang kita kenal dengan filsafat akhlaknya. Kata Al-Mawardi dalam kitab A'lam An-Nubuwah, para rasul itu diutus kepada manusia dengan membawa perintah dan larangan yang dengannya manusia tahu apa yang harus dilakukan sebagaimana dikehendaki Allah. Kalau hanya nalarnya atau akalnya sendiri, manusia tidak akan tahu kemaslahatan yang diberikan untuknya. Ini sama dengan tadi ya, kalau kita mengandalkan akal saja, kita tidak akan bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak. Buktinya sederhana, misalnya yang suka makan-makan kolesterol terus kolesterolnya tinggi. Itu sudah dikasih tahu loh sama banyak orang, sama dokternya, kamu jangan makan gorengan ya, kamu jangan makan ini ya, itu ya. Akalnya kan tahu, tapi toh tetap tidak bisa menghalangimu kesenanganmu untuk makan makanan tadi. Berarti apa? Akalmu kalah oleh egomu. Kalau ditanya, kamu itu kolesterolmu tinggi kok makan gorengan, emangnya boleh? Tidak boleh sih, tapi enak Kamu jawaban kan sering begitu. Ya saya tahu sih ini merugikan kesehatan, tapi ya gimana lagi, saya seneng daripada saya stres karena melepaskan kesenangan saya, ya mending saya stres meskipun nanti sakit. Nah ini manusia. Maka kalau akal kita itu daya kontrolnya tidak terlalu powerful. Bandingkan kalau kemudian ada nabi, ada rasul, ada kitab suci yang menunjukkan kita jalan yang lurus. Nah, nabi kan lebih powerful dari kita. Misalnya tiba-tiba ada dalilnya hadis yang bilang bahwa sesungguhnya gorengan itu bisa membawamu ke neraka. Misalnya, itu kan kamu lebih ngeri kan makan gorengan dibandingkan sekedar dilarang saja. Nah, meskipun mungkin ya dalilnya ada, misalnya halalan, thayyiban atau apalah, kamu kan masih bisa berdalih kan. Lupa kan itu tidak spesifik ngomong gorengan, Pak. Tapi coba spesifik, kamu kan bisa lebih terkendali, lebih terkontrol. Itulah mengapa kita perlu penuntun. Jadi karena kalau tanpa penuntun, tanpa nabi, mengandalkan akal kita saja, sulit kita mencapai manfaat maslahat hidup yang optimal. Disitulah peran nabi dibutuhkan. Nah, kita lanjut. Kalau tadi Al-Mawardi, kalau ini Al-Maturidi. Dasarnya sama dengan pikirannya Al-Mawardi tadi. Jadi kenabian itu hakikatnya kemudahan yang diberikan oleh Allah pada hambanya. Karena akal kita terbatas. Akal itu kalau sudah masuk ke ranah metafisik, dia banyak tidak berdaya. Sementara agama itu isinya sebagian besar metafisik. Hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Jadi kita dengan akal kita saja sulit bisa mencapainya. Berspekulasi bisa, tapi sampai pada titik-titik metafisik eskatologis yang tepat kita kesulitan. Disitulah gunanya wahyu, gunanya nabi menginformasikan. Besok ada surga loh, ada neraka, ada hari kebangkitan, ada hisab. Ini kalau tidak diinformasikan oleh nabi, kalau pakai akal kita saja mungkin kita membacanya, oh manusia itu mati terus dikubur, terus tubuhnya hancur, terus selesai. Itu kan yang bisa dilihat oleh panca indera. Tapi cerita di balik itu, sisi metafisiknya akal tidak bisa. Akal hanya bisa berspekulasi, mengira-ira. Itulah gunanya terus ada nabi, ada kitab suci memberitahu kita.
Awas jangan meleset. Hidup tidak berhenti dengan kematian duniawi. Ceritanya masih panjang. Itu informasi dari Nabi. Jadi kenabian itu fasilitas sebenarnya yang diberikan oleh Allah pada kita. Nah, kalau menurut Al-Maturidi, Nabi di antara semua manusia itu sebagaimana akal kita. Jadi nanti ada pandangan semacam itu. Keutamaan Nabi di antara manusia itu seperti akal di antara semua anggota tubuh yang lain. Ya intinya memang menunjukkan posisi pentingnya Nabi bagi manusia. Untuk kemanusiaan. Oke, ya semoga teori-teori ini nambah cintamu pada Kanjeng Nabi, pada Rasulullah. Berarti memang sangat penting perannya. Nah, kalau ini sama dari Muhammad Abduh. Kalau Muhammad Abduh lebih melihat sisi sosialnya. Manusia itu dalam pergaulan sering kacau, tidak sadar hak dan kewajibannya. Jadi manusia itu biasanya bisa jernih kalau berpikir sendiri, berjarak dari realitas, refleksi tenang dan lain sebagainya. Tapi kan tidak mungkin kita begitu terus. Hidup kita itu bergaul bersama masyarakat. Ini yang membuat kita gampang terdistraksi. Ini yang membuat hidup ini terus kacau. Mungkin orang bilang tadi kan kita bisa pakai akal kita toh berpikir jernih toh. Iya, mungkin kalau pas kita sendirian, diam-diam, kontemplasi, menjauh, bisa kita berpikir jernih. Tapi hidup kita kan tidak begitu. Hidup kita itu campur dengan orang lain. Bergaul aktif dengan orang lain yang di situ pengaruhnya banyak. Tadi mau datang ke sini itu wah saya niat ngaji mau khusyuk, lah ketemu temen di sini akhirnya ngobrol ndak jelas ngalor ngidul akhirnya. Kenapa? Ada orang lain. Itu makanya sabdanya Sartre kan begitu, hell is other people. Orang lain itu memang neraka kok. Kurang ajar orang lain itu memang. Gara-gara ada orang lain ya aku ndak karu-karuan ini. Buka HP pengennya khusyuk baca yang baik-baik kok yo baca orang maki-maki, pengen bales aku maki-maki akhirnya gitu kan. Nah, maka kata Muhammad Abduh, hadirnya Nabi di tengah-tengah kita itu menyeimbangkan itu, memberi tuntunan kita bagaimana hidup ideal di tengah masyarakat ramai yang sesuai tujuan. Jadi pentingnya di situ. Ya kalau versinya mistik sih gampang menjauh dari dunia, tapi kan kita bukan manusia yang seperti itu. Kita manusia yang hidup dalam keramaian. Bagaimana kita tetap bersosial tapi juga tidak keluar jalur menuju Tuhan tadi. Oke, baik. Ini perspektif-perspektif ya untuk menguatkan kenapa harus ada Nabi. Kalau diringkas, argumen pentingnya kehadiran Nabi itu ada 4. Kalau argumen keberadaan Tuhan kan dulu pernah kita bahas ya. Nah kalau ini argumen pentingnya kehadiran Nabi. Yang pertama apa? Argumen hikmah atau kebijaksanaan. Ya Allah itu yang maha bijaksana kan menurunkan hukum-hukum, memberi aturan hidup, menetapkan norma-norma hidup. Tentu saja Allah bertanggung jawab mengajarkan dan menuntunkan aturan-aturan tadi. Allah tidak akan lepas tangan. Karena apa? Allah sangat sayang dengan kita. Sayangnya Allah itu argumen kedua, argumen rahmat. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang tidak akan membiarkan makhluknya kebingungan. Ini Allah ini maksudnya apa sih? Ini Allah tidak. Pasti Allah tidak akan lepas tangan, kita diberi penuntun langsung. Ini rahmat darinya. Makanya
Rasulullah itu kan kalau menggunakan bahasa Al-Quran kan disebut rahmatan lil alamin, anugerah bagi alam semesta. Karena dengan hadirnya beliau kita bisa on the right track menuju Allah. Kita bisa berada di jalan yang benar. Nah, yang ketiga, argumen keutuhan. Jadi manusia itu seperti saya bilang tadi punya banyak potensi. Yang ini kan kita perlu mengaktualkannya. Agar tidak salah, aktualisasi diri ini oleh Allah diberi petunjuk. Yo, hari ini kita sebut agama dengan ajarannya melalui kitab suci yang dibawa oleh seorang nabi atau rasul. Itu dalam rangka apa? Mewujudkan, mengaktualkan potensi terbaik kita. Versi terbaiknya manusia itu versi manusia yang sadar hakikatnya, yang ilaihi roji'un, kembali pada yang hakiki yaitu Allah. Nah, ini argumen ketiga. Kenapa ada nabi? Ya dalam rangka menuntun kita mengaktualkan potensi kita sebagai manusia seutuhnya. Jadi kalian boleh nanti setelah ini refleksi ya. Saya itu potensiku sudah aku aktualkan berapa persen. Aku itu sebenarnya bisa ini loh. Tapi sudah aku wujudkan berapa sih dari potensi-potensi itu. Khususnya dalam rangka kemanusiaan dan kehambaan. Dalam rangka tanggung jawab kita sebagai hambanya dan sebagai khalifahnya. Nah, ini argumen ketiga, bahwa kita ini perlu jadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya itu ya manusia yang hakiki, yang sadar kediriannya sebagai hamba Allah dan khalifahnya. Yang keempat, argumen keadilan. Jadi Allah itu adil. Dia tidak hanya memberi tugas amanat, tapi juga memberi fasilitas. Tidak hanya memerintah, tapi juga memberi daya dan kekuatan. Tidak hanya menuntut, tapi juga memberi bekal. Kalian diminta ini loh, diminta itu loh. Padahal tuntutannya Allah itu untuk kepentingan kita sebenarnya. Itu pun kita diberi modal, diberi bekal, diberi fasilitas pendukung yang luar biasa. Jadi lagi-lagi memang ini sebenarnya tema cintanya Allah pada manusia. Jadi kalau ada yang tanya, penting tidak sih kehadiran Nabi? Penting. Alasannya 4 ini. Hikmah, rahmat, keutuhan, dan keadilan. Itulah pentingnya hadirnya Nabi dalam kehidupan kita. Baik, kita lanjut ya. Sampai di titik ini semoga kita sekarang sadar kenapa harus ada Nabi. Nah, ini beberapa konsep kenabian kalau dalam Islam. Ini saya pelan-pelan sebelum nanti ke filsafat gomnya yang membuat ruwet nanti ya di belakang. Nah, yang pertama, ini kalian nanti cari ayatnya sendiri-sendiri. Di situ saya tulis ayatnya dan hadisnya. Yang pertama, kenabian itu fenomena universal. Karena Allah sayang manusia. Sejak awal sampai akhir, ya Nabi dan Rasul itu selalu hadir mewarnai hidupnya manusia. Kalau di surat An-Nisa ayat 164 itu disebut warusulan qad qasasnahum alaika min qabl warusulan lam naqsushum alaik. Ada rasul-rasul yang kami kisahkan ceritanya padamu, ada pula rasul-rasul yang tidak kami ceritakan padamu. Makanya mulai sekarang berhentilah mencela, mencaci kepercayaan yang berbeda. Siapa tahu yang dipercayai oleh yang berbeda dari kita itu termasuk utusannya Allah yang tidak kita kenali.
Karena yang diminta kita kenali kalau di Al-Quran kan 25. Jumlah aslinya berapa sih? Jumlahnya sangat banyak. Itu di selanjutnya ya. Jumlah Nabi dan Rasul itu sangat banyak. Ini kita ambil satu saja dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Satu ketika dari Abu Umamah, dia bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kam wafa iddatul anbiya?" Berapa sih jumlahnya para nabi itu? Qala, Rasulullah bersabda, mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfan. 100.000 dan 24.000. Jadi jumlahnya nabi itu 124.000. Loh banyak loh itu. Ar-rusul min dzalika Thalathumi'atin wa khomsah. Yang termasuk Rasul dari sejumlah banyak itu ada 305. Jadi Thalathumi'atin wa khomsah. Wa khomsata asyar, 315. Jadi Nabi jumlahnya 124.000, Rasul jumlahnya 315. Zaman ghafiro, kata Rasulullah. Zaman ghafiro itu jumlah yang sangat banyak. Yang disebutkan dalam Al-Quran 25. Berarti masih sisa sangat banyak. Karena memang kenabian ini fenomena universal. Bukti cintanya Allah pada manusia. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Nanti ada lagi riwayat, setiap generasi, setiap sekian tahun pasti ada turun nabi. Nah, rumus ketiga, kategori ketiga tentang kenabian, semua nabi atau rasul itu mendakwahkan tauhid, mengajak kepada Tuhan yang hakiki, yang satu. Itu boleh dicek ayatnya, antara lain surat An-Nahl ayat 36. Dan yang terakhir, konsep kenabian dalam Islam itu punya pandangan rangkaian nabi dan rasul tadi, puncak dan akhirnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini puncaknya, ini sudah terakhir. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khotaman nabiyyin. Jadi Muhammad itu tidak sekedar bapaknya salah seorang dari kalian, tetapi dia adalah penutup para nabi, utusannya Allah dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Jadi ini akhir dari kenabian dan kerasulan itu Nabi Muhammad. Apa untuk seterusnya? Memang tidak ada nabi lagi, Pak. Lah manusia memedomani apa? Al-Quran dan Sunnah. Finalnya di situ. Sebenarnya ini juga isyarat mungkin ini memang akhir zaman sudah. Generasi Bani Adam yang terakhir. Makanya nabinya sudah nabi pamungkas. Petunjuknya lewat Al-Quran dan Sunnah. Cuma saya tidak bisa menentukan lah terus kiamatnya kapan, Pak Yombo. Tapi ini mungkin kalau sepak bola itu mungkin babak terakhir ini sudah. Ini mungkin sudah menit-menit injury time. Kemarin diramal 2012. Ternyata tidak jadi. Jadi salah sendiri. Mungkin 2012 itu normal time-nya. Bal-balan 45 menit, babak kedua itu berakhirnya 2012. Cuma kan ini injury time. Mungkin kemarin kamu banyak pas main sepak bola banyak pelanggaran kan. Dan itu ditambahi injury time. Sopo ngerti ada yang masih mau tobat. Mumpung masih ada waktu ini loh, ditambahi oleh Allah. Nah, baik. Jadi ini beberapa konsep kenabian. Bahwa nabi itu fenomena universal, berarti sejak dulu juga dunia ini diwarnai oleh para utusan Allah yang jumlahnya sangat banyak,
yang semuanya menyeru kembali kepada ketuhanan yang hakiki. Kalau bahasa Islam ya menyeru pada tauhid. Dan rangkaian Nabi dan Rasul itu berakhir pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini beberapa konsep. Sekarang kita lanjut. Ini beberapa pandangan, kalau ini Imam Ghazali ya. Ciri faktual seorang nabi. Nabi itu menonjol di tengah masyarakatnya pertama karena karakter dan kepribadiannya. Tidak pernah Allah itu ngutus nabi dari orang-orang yang tidak mulia akhlaknya, tidak mulia adabnya. Selalu nabi itu bahkan sejak kecilnya sudah mantap karakternya. Jadi siapapun nabi, siapapun rasul. Ciri kedua, biasanya membawa pesan atau ajaran yang utama. Jadi mantap karakternya tidak sekedar pencitraan, tidak sekedar ingin disukai orang, tapi memang membawa pesan, membawa ajaran yang khas, yang utama. Itu ciri kedua. Yang ketiga, mukjizat. Biasanya. Jadi mereka ini untuk membuktikan kebenaran pesannya punya mukjizat. Nanti kita jelaskan satu-satu tentang mukjizat ini. Berarti apa? Kalau ada orang mengklaim nabi, itu mudahnya tiga itu. Karakter dan kepribadiannya, pesan dan ajarannya, dan yang ketiga mampu menunjukkan mukjizat. Tapi yang tiga ini dulu ya, sebelum Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad yang merupakan nabi terakhir, penutup, meskipun ada orang karakternya baik, membawa pesan yang luar biasa, kelihatannya kok hebat, sakti, bisa ngobati orang, bisa macam-macam. Kalau dia bilang dia nabi, pasti nabi yang palsu. Jadi rumus tiga yang atas itu ditambah yang terakhir. Kalau untuk hari ini. Kalau yang dulu-dulu mungkin ya sebelum Nabi Muhammad, cerita-cerita ke belakang itu nabi itu ya karakternya tiga itu yang atas. Tapi sekarang karena sudah final, sudah ditutup pintu kenabian, siapapun ngaku nabi, dia termasuk palsu. Karena tidak akan ada lagi nabi dan rasul. Bahkan besok akhir zaman pun kalau ada beberapa pandangan itu akan turun nabi lagi. Bukan nabi baru tapi Nabi Isa. Nabi Isa kan ya tidak baru, itu kan sudah lama, sebelum Nabi Muhammad juga sudah nabi. Meskipun saya tidak yakin kalian siap apa enggak. Kalau Nabi Isa datang beneran, mungkin kamu stres juga. Ini alamat, ini sudah mau selesai ceritanya ya. Atau jangan-jangan tiba-tiba ada orang ngaku, saya Nabi Isa loh. Ya itu urusannya penjara. Seandainya Nabi Isa beneran datang, mungkin saya membayangkan ya mungkin besoknya dia ditangkap polisi mesti. Dianggap ngaku-ngaku nabi palsu. Mental kita masih belum nyampe ke sana ya. Baik, ini ciri-ciri nabi. Dilengkapi oleh Ibnu Khaldun. Biar kita bisa lebih dalam ya. Dalam Muqaddimah, kata Ibnu Khaldun, ciri nabi yang menerima wahyu itu, yang pertama bersih dari dosa dan menjauhi perilaku tercela dan kotor. Jadi tidak ada cerita nabi yang diawali dari tukang maksiat, senang berbuat dosa. Kalau wali beberapa mungkin ada, tapi kalau nabi tidak ada. Jadi nabi itu sejak kecilnya memang diskenario oleh Allah bersih dari dosa dan perilaku tercela atau kotor. Yang kedua, mengajak
kepada ad-din dan al-afaf. Ad-din itu pada agama, peribadatan, pengabdian, penyembahan pada Tuhan. Dan al-afaf, mengajak untuk menjaga kehormatan diri. Jadi ini pada din dan afaf. Ya, menjaga kehormatan diri itu penjelasannya minggu lalu. Akhlak dan adab. Jadi ibadah, akhlak dan adab. Yang ketiga, Nabi itu biasanya, kata Ibnu Khaldun, lahir di tengah kaumnya dalam garis keturunan yang baik. Dzu hasab. Jadi garis keturunannya biasanya yang mulia. Tidak ada yang dari orang tua yang jelek. Yang terakhir, mukjizat. Punya kemampuan melakukan hal-hal luar biasa. Ini ciri-ciri Nabi menurut Ibnu Khaldun. Saya jelaskan sebentar ya mukjizat ini. Jadi mukjizat itu dari kata-kata ajaza yu'jizu, yang artinya melemahkan atau mengalahkan, membuat yang lain lemah. Itu makna kata-katanya. Jadi makanya fungsinya mukjizat itu sebenarnya untuk membuat orang takluk, tidak bisa bantah lagi. Itu namanya mukjizat. Secara istilah ini perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh Nabi. Sebenarnya perbuatan luar biasa itu banyak, tidak hanya Nabi. Kalau Nabi namanya mukjizat, kalau para wali namanya karomah. Kalau orang biasa seperti kita namanya ma'unah. Orang jahat bisa enggak Pak perbuatan luar biasa? Bisa. Kalau orang jahat, orang jelek namanya istidraj. Kamu ini jahat tapi kok sakti ya. Tapi kok kaya ya, luar biasa. Itu namanya istidraj. Istidraj itu memang dibiarkan oleh Allah biar besok mantep kalau mau divonis jelek dan disiksa. Biar dia tidak sadar-sadar, biar dia tidak tobat-tobat. Kalau dapat fasilitas enak terus kan sadarnya susah. Nah, itu namanya istidraj. Jadi dalam hidup ini memang ada hal-hal luar biasa seizin Allah. Belakangan ini kan banyak narasi-narasi yang mempersuasi kita untuk tidak ada itu, tidak masuk akal itu. Ya kalau masuk akal namanya bukan mukjizat. Jadi ada, sempat saya baca itu kan ada beberapa riwayat di antara mukjizatnya Nabi itu bisa membelah bulan. Saya tidak tahu mekanisme peristiwanya apa. Orang-orang saat itu melihat bulan terbelah atau bulan terbelah benar, saya tidak tahu. Tapi terus ada yang bantah, kalau kayak gitu ya tidak masuk akal lah. Ya kalau masuk akal namanya bukan mukjizat. Orang akan menyebutnya biasa saja kayak gitu itu. Jadi mukjizat itu ya memang sesuatu yang luar biasa, tidak masuk akal. Sumbernya Allah, tidak bisa dinalar. Biasanya tiba-tiba, tidak dirancang. Nabi Ibrahim itu dibakar tidak mempan. Itu bukan kok Nabi Ibrahim siap-siap, oh ini harus pakai baju anti api ini, pinjam pemadam kebakaran dulu mau dibakar, enggak. Ya langsung masuk saja dan tidak terbakar. Jadi tidak dirancang, tiba-tiba ya pada Nabi dan Rasul fungsinya untuk menguatkan dakwah kebenaran ajaran Allah, bukan pamer. Jadi bukan untuk pertunjukan. Jadi makanya tidak bisa kok misalnya Nabi kok ini saksikanlah saya bisa jalan di atas air, tidak begitu. Jadi momennya pas dia bisa melakukan itu, tidak bisa dirancang. Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya ke laut, ya momen itu saja. Tidak bisa dirancang atau diulang suka-suka hati. Mungkin setelah menang melawan Fir'aun terus balik lagi, jajar lagi ya, tak bolehnya tidak bisa. Jadi yang membuat hebat itu intervensinya Allah. Jadi itu mukjizat namanya. Jadi
adanya fenomena mukjizat ini sebenarnya menarik untuk menguatkan mental kita. Bahwa dalam hidup ini tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki. Jadi kenapa masih ada mukjizat, masih ada karomah, masih ada maunah. Siapa tahu biaunillah, dengan pertolongannya Allah, saya yang harusnya sudah DO semester lalu bisa selamat ternyata. Loh, itu namanya maunah. Wong saya orang biasa ya dapat. Tapi saya itu rodo Pak. Hidup saya kacau, sholatnya bolong-bolong, kurang ngajar, dosa saya banyak. Apa bisa dapat itu? Ya bisa, asal mau tobat. Kalau tidak mau tobat apa bisa? Bisa sih, kadang-kadang ada istidraj. Jadi sama Allah dibiarkan begitu. Dikasih fasilitas enak terus, meskipun kita jahat, meskipun kita banyak dosanya. Biar apa? Biar kita tidak tobat-tobat. Jadi nanti biar Allah menghukumnya mantep. Tidak pakai ragu-ragu, kamu sudah jelas dosamu banyak, mau tidak tobat. Jadi ini mukjizat, senjatanya para nabi, yang paling mudah untuk meyakinkan orang bahwa beliau-beliau ini nabi itu mukjizat. Manusia itu kan kalau cuma diceramai kan ya sulit, tapi begitu dikasih pertunjukan yang hebat-hebat kan terus kagum, takluk. Nah, oke. Itu kenapa kemarin kan kasusnya Gus itu kan luar biasa rame viral. Kamu kan kagum, heran awalnya. Manusia mudah terpengaruh yang begitu-begitu. Nah ini dijadikan pintu masuk agar orang mengakui, terus baru ajaran masuk. Ini mukjizat. Jadi ini senjata utamanya para nabi. Yang kedua apa? Senjatanya wahyu. Ini juga sama. Wahyu itu juga pemberian Allah. Isinya petunjuk, pengetahuan, wawasan secara langsung. Nanti ada istilah wahyu, ilham, taklim. Kalau wahyu itu dari Allah kepada para nabi, para rasul. Kalau yang untuk kita yang manusia biasa namanya ilham. Jadi manusia itu kadang-kadang kan kalian tiba-tiba kok ada rasanya kok ndak enak ya. Ternyata benar, setelah itu ada peristiwa ndak enak. Ini jenis ilham. Mau berangkat ke kampus kok rasanya berat ya, ada apa ya? Sudahlah aku ndak berangkat. Bener tau dan terus ternyata misalnya. Itu bisa jadi sejenis isyarat petunjuk dari Allah. Kalau untuk kita namanya ilham. Kita yang orang biasa. Orang Jawa menyebutnya wangsit. Nyari wangsit dulu nyari ilham. Kalau nabi namanya wahyu. Nah, kalau kita yang mengupayakan sendiri pengetahuan, tidak berharap dapat ilham, saya apa orang kayak saya apa ya bisa Pak dapat ilham. Pengetahuan yang sama bisa kita kejar lewat taklim namanya, belajar. Kayak malam hari ini kita belajar itu kan mengejar pengetahuan. Ada orang tertentu yang pengetahuannya tidak dikejar, diberi langsung oleh Allah. Kalau para nabi namanya wahyu. Kalau para orang utama, para wali misalnya namanya ilham. Yang kadang disebut ilmu yang laduni. Tapi hati-hati, kata Imam Qusairi, ada ilham, ada hawajis, ada waswas. Sama-sama pengetahuan yang hadir dalam diri. Kalau ilham kata Imam Qusairi dari Allah, dari malaikat. Kalau hawajis dari nafsu. Kalau waswas dari setan. Jadi sama-sama suara hati ya. Ada suara hati yang dituntun oleh Allah, namanya ilham. Ada yang sebenarnya itu bukan suara hatimu, tapi suara nafsumu. Wah, jangan-jangan engkau jodohku nih misalnya. Suara hatiku ini. Oh itu ya bukan hatimu, itu nafsumu, padune kamu pengen. Itu namanya khawajis. Ada juga yang was-was. Kalau was-was ini dari setan, membuat kita khawatir yang tidak jelas, membuat kita terpalingkan dari yang hakiki. Itu namanya was-was. Jadi tidak selalu suara hatimu itu menyuarakan kebenaran. Kadang-kadang yang isinya menyuarakan nafsu atau dikacaukan oleh was-wasnya setan. Nah,
Jadi argumen bahwa, Pak ini suara hati saya loh Pak. Ya suara hatimu yang bagian mana dulu? Kalau bagian nafsu ya isinya ambisi, nafsu, keinginanmu sendiri sebenarnya. Bukan ilham dari Allah. Nah kalau para nabi dapat itu namanya wahyu. Nah ini senjata selanjutnya dari Allah untuk para nabi. Selain mukjizat ada wahyu. Lanjut. Nah, akhirnya peran kenabian itu kalau dirangkum, nabi itu perannya apa sih Pak dalam hidup ini? Yang pertama peran nabi itu adalah rahmah. Rahmah itu dia anugerah bagi kita mendukung eksistensi hidup manusia dan kemanusiaan kita. Kita masih jadi manusia yang menghamba secara hakiki pada Tuhan itu kan karena hadirnya nabi yang menuntun. Sehingga disimbolkan kadang-kadang nabi itu sebagai cahaya. Kan sering kalau teman-teman sambutan itu kan begitu. Biasanya terus sholawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah yang membawa kita dari kegelapan menuju terang. Kan selalu begitu. Mari kita panjatkan puji dan syukur itu kan. Kalau guyonan Agus Dur kan kok selalu kita panjatkan, apa ndak bisa manjat sendiri. Jadi kepada Nabi, kepada Rasulullah. Nah, kenapa beliau ini cahaya? Nanti minggu depan ya kita bahas sisi cahaya beliau. Aspek Nur Muhammadnya dengan berbagai maknanya. Ini menunjukkan beliau ini rahmat. Jadi para nabi itu adalah rahmat zamannya, rahmat dunianya. Yang kedua tentu saja peran nabi itu hadi. Hadi itu yang memberi petunjuk. Yang ketiga peran nabi adalah uswah. Uswah itu yang memberi teladan, yang kita tiru, yang kita ikuti. Yang keempat peran nabi itu basyiron wa nadhiron, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Dan yang terakhir nabi itu mubin, yang menjelaskan. Karena kita sebagai manusia terbatas, nabi hadir menjelaskan. Sehingga hal-hal yang tidak terjangkau oleh pikiran kita bisa kita ketahui. Kalau kita mikir sendiri tidak nyampe. Hadirnya nabi memberi penjelasan. Jadi nabi itu rahmah, hadi, uswah, basyiron wa nadhiron, kemudian mubin. Kalau ada ujian akhir, pertanyaannya apa peran kenabian? Jawabannya itu ya. Sayangnya ngaji kita tidak ada ujiannya. Dihafalkan tidak penting, tapi kamu ambil hikmah dari peran nabi ini untuk hidupmu. Karena nabi adalah rahmah, maka cintailah. Karena dia anugerah paling besar, paling indah dari Allah pada kita, mari kita mencintainya. Karena nabi adalah hati, mari kita ikuti petunjuknya. Karena nabi adalah uswah, mari kita teladani perilakunya. Karena nabi adalah basyiron wa nadhiron, dia yang memberi berita gembira, memperingatkan kita, mari kita syukuri kehadirannya. Dan karena nabi adalah mubin, yang menjelaskan tentang hak batil yang tidak terjangkau oleh akal pikiran kita, mari kita belajar terus, tidak berhenti tentang nabi dan apa yang beliau bawa. Jadi ini tidak harus dihafalkan, tapi fungsikan dalam hidupmu. Kalau kalian memang ngaku mencintai nabi, jadi mari kita cintai karena beliau adalah rahmat. Mari kita ikuti tuntunan beliau karena beliau adalah hadi. Mari kita teladani yang beliau lakukan karena beliau adalah uswah. Mari kita syukuri kehadiran beliau karena beliau basyiron wa nadhiron.
Dan mari kita belajar terus memperbaiki diri dari apapun yang disampaikan oleh Nabi, karena beliau adalah mubin. Inilah peran-peran kenabian. Baik, misinya dua Nabi itu. Yang pertama misi kehambaan, yang kedua misi kemanusiaan. Misi kehambaan adalah mengajak kita ilaihi roji'un. Jadi di surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46 itu disebutkan misinya Nabi apa? Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu yang pertama syahidan, sebagai saksi. Yang kedua mubasyiron, tadi ya, yang memberi kabar gembira. Wanadhiron, yang memberi peringatan. Wada'iyan ilallahi bi'idhni, dan menyeru pada Allah dengan izinnya. Wasirojam muniro, dan sebagai penerang yang memberi pencerahan. Jadi tugasnya Nabi itu membawa kepada Allah. Sebagai syahid yang bersaksi, sebagai yang memberi berita gembira tentang orang-orang yang patuh taat kepadanya, sebagai peringatan pada orang-orang yang salah jalan, salah jalur untuk kembali. Yang da'iyan ilallah bi'idni, menyeru pada Allah dengan izinnya, dan berperan sebagai pencerah, penerang. Sirojam muniro. Ini sebenarnya ayat yang turun, asbabun nuzulnya adalah ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal akan berangkat dakwah. Oleh Nabi dipesani ayat ini yang turun pada beliau. Jadi tugasmu itu sebagai syahid mubasyiron wa nadhiron. Jadi dakwah jangan maksa-maksa, jangan keras, jangan marah-marah. Tugasmu memberi kabar gembira atau memberi peringatan. Wada'iyan ilallah bi'idni, dan menyeru pada Allah dengan seizin Allah. Wasirojam muniro, dan memberi penerangan. Yang kedua apa? Misi kemanusiaan. Jadi misi kemanusiaannya apa? Keadilan dan kesetaraan di tengah masyarakat. Ini disebut di surat Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyakuman nasu bil qist, supaya bisa menegakkan keadilan di tengah manusia. Makanya sejarah nabi-nabi itu tidak hanya perjuangan spiritual, tapi juga perjuangan sosial, memberantas kezaliman. Makanya Rasulullah itu ya dalam hidup beliau diwarnai juga dengan peperangan demi peperangan. Bukan berarti isinya kekerasan atau ditegakkan dengan pedang, tapi bagian dari misi kenabian itu keadilan dan kemanusiaan. Kalau ada fenomena-fenomena anti-human, anti kemanusiaan, misalnya kezaliman, penindasan dan lain sebagainya, ya misinya Nabi itu untuk meluruskan itu. Mungkin kemarin waktu sesi, saya lupa, kalau tidak Ali Syariati, mungkin saya jelaskan bagaimana nabi-nabi itu melakukan revolusi sosial di tengah masyarakat yang menindas. Karena struktur masyarakat yang menindas itu pasti bukan masyarakat tauhid. Kenapa? Dalam struktur penindasan itu antar manusia ada atas bawah. Berarti tidak setara. Sementara dalam sistem tauhid itu stratanya hanya kholik dan makhluk. Di atas makhluk itu kholik, pencipta. Ini tauhid. Tapi di struktur yang menindas, di atas makhluk ada makhluk yang lain. Maka selama masih ada penindasan, ya tauhidnya mesti belum utuh. Dan inilah mengapa misinya Nabi juga misi sosial kemanusiaan, yang dalam rangka mengutuhkan tauhidnya.
Baik, jadi ini misi kenabian. Ada misi vertikal, membawa manusia lebih dekat pada Allah. Ada misi horizontal, menegakkan keadilan, kesetaraan di kalangan manusia.